Selamat bertemu kembali saudara-saudaraku. Moga-moga kita semua sehat-sehat ya, dan bisa menyaksikan ya acara yang diselenggarakan oleh Jemaat Sentrum Manado. Pada kesempatan ini saya mengambil tema atau yang akan ini, yakni mengkabarkan Injil. Ini memang ada terkait karena bulan Juni di kalender gereja Masih Injili di Minahasa dikenal juga sebagai bulan PI atau bulan pekabaran Injil dan pendidikan Kristen. Sebelum lanjut, saya perlu memberikan catatan koreksi tentang hari pekabaran Injil yang pada beberapa sekitar 2 dekade ini terus-menerus dilaksanakan oleh gereja kita dan kemudian dikatakan sebagai hari pekabaran Injil Gemim. Nah, karena itu juga sebelum meneruskannya tentu perlu koreksi. Terlebih karena kita sudah memasuki 190 tahun Injil masuk melalui atau Injil tiba melalui pekabar Injil yang dikenal populer Riedel dan Schwartz. Nah, catatan yang pertama yang mau dikatakan, kalau kita mengatakan 190 tahun PI Gemim waktu itu belum ada. Ya. Jadi hitung saja kalau sampai sekarang Gemim ini baru berapa ya? 34, 66, tambah ini baru 80 ya, 80-an sekian. Sedangkan ini sudah 190 tahun. Belum ada Gemim. Yang ada justru adalah pekabaran Injil dari Nederland Zendelinggenotschap yang biasa dikenal dengan NZG, yakni mereka mengirim tenaga yang kita kenal kemudian Riedel dan Schwartz, yang pada tanggal 12 Juni dia mendarat di kota Manado, yang sekarang dikenal sebagai Pelabuhan Manado. Jelasnya di kawasan dekat Sindulang. Nah, jadi itu koreksi yang pertama. Dan kemudian koreksi juga tentang tanggal. Disebut tanggal 12 Juni, Riedel Schwartz tiba. Ya, tapi dia kan belum mengabarkan Injil, dia baru tiba, belum ada kegiatan. Dari situ nanti kemudian mereka dikirim ke Tondano dan Schwartz ke Langoan. Hal ketiga yang juga merupakan catatan koreksi ialah bahwa tanggal tersebut bukan menunjuk, dan itu sering dikatakan oleh banyak pendeta-pendeta yang berkhotbah atau mungkin membawa ceramah, mengatakan Injil masuk di tanah Minahasa sudah 190 tahun. Saya hari Minggu baru-baru masuk gereja dan pendetanya berkhotbah demikian. Sesudah khotbah saya katakan, pendeta, koreksi, salah itu pendeta ada khotbah. Bukan 190 tahun. Minahasa mengenal Injil jauh sebelumnya. Dan hal ini bisa kita buktikan dengan jemaat-jemaat tertentu di Minahasa seperti di Motoling, di Kumelembuai,
Tanah Wangko, juga Tomohon, kemudian Kema, Likupang, Kakas, yang sudah di atas 250 tahun. Bahkan Jemaat Gemim Sentrum ya, sudah memproklamirkan diri sebagai jemaat dengan 344 atau 345 tahun. Nah, ini 190 tahun. Nah, dengan sendirinya kan tidak benar. Mana yang benar? 190 atau 300-an lebih? Belum lagi kalau ditambah dengan penginjilan melalui gereja Katolik. Di Sindulang ada seorang ya dikenal, ada pembaptisan oleh seorang pater, Magelhaens kalau. Nah, itu kalau Magelhaens sudah 1200-an itu. Nah, jadi hitung saja. Nah, ini perlu, ini yang saya katakan dengan catatan-catatan kritis. Ya, kita harus kritis loh. Jangan membohongi sejarah, menganggap diri tahu sejarah, tetapi kita membohongi sejarah. Dan ini tentu suatu yang ya tidak layak lah. Khususnya ketika gereja mau berbicara tentang kebenaran-kebenaran yang terjadi oleh kuasa Tuhan. Nah, kita kembali kepada kondisi yang tadi sudah dikatakan. Jadi kita mau bilang apa dan ini 12 Juni? Ya bilang saja ya, hari pekabaran Injil melalui figur ya dari Riedel dan Schwartz. Atau kalau mau bilang hari pekabaran Injil, ini itu tibanya Riedel dan Schwartz adalah hari pekabaran Injil dari NZG, Nederland Zendeling Genootschap. Karena Gemim belum ada. Bahkan NZG ini kemudian nanti lepas, menjadi diatur, dipegang oleh pemerintah Belanda. Dan karena itu urusan-urusan gereja diatur oleh Belanda, termasuk urusan gereja di tanah jajahan, termasuk Indonesia. Nah, karena itu ketika sudah mulai ada pendeta-pendeta, maka pendeta itu sama dengan pendeta di Belanda. Mereka adalah pegawai pemerintah. Gaji mereka dibayar oleh pemerintah. Nah, ini sekedar saja suatu catatan untuk mau kita katakan apa, cuma ya orang barangkali terlalu takut, terlalu malu, ya, mau bicara dengan sinode atau departemen. Sebenarnya Departemen PI harus membuat suatu seminar. Dulu waktu masih pendeta Siwu, saya sudah usulkan dan pendeta Siwu bilang kita akan mengadakan seminar PI bersama dengan Gereja Katolik tentang Injil yang masuk di Minahasa. Tapi ya sampai dia 2 periode tidak terjadi, diganti juga oleh pendeta Roy Tamaweo, juga tidak jalan. Nah, sedikit tentang sejarah HUT PI, sedikit saja. Jadi, dulu waktu saya jadi pendeta, sampai beberapa tahun jadi pendeta, ya, tidak mengenal adanya perayaan Hari PI. Perayaan Hari PI itu dikenal ya sekitar tahun 1980-an. Ya. 1980-an. Dan memang di tata gereja, dulu tata gereja sebelum tata gereja 1970, cuma anggota BPS itu ini. Kemudian bendahara dan jadi anggota. Ada wakil sekretaris, tapi yang menangani penanganan khusus tidak ada, misalnya untuk PI, untuk diakoni, itu tidak ada. Nah, tapi ketika di tata gereja 1970 itu sudah disebut dengan sekretaris Departemen PI, baru ada sekretaris Departemen Diakoni. Kemudian ini di tata gereja 80-90 berubah lagi menjadi ketua bidang. Jadi wakil ketua BPMS bidang misi dan oikumene. Nah,
pada waktu itu kita kembali supaya ya banyak ini ya orang-orang warga Gemim ini bingung-bingung dengan ini. Nanti ketika ada seorang penatua cukup brilian, dia dosen di dulunya IKIP sekarang Unima, yakni penatua Lahope, bukan pendeta Lahope tapi penatua. Dia terpilih sebagai sekretaris Departemen PI, waktu itu masih pakai sekretaris departemen, dan melaksanakan suatu seminar pekabaran Injil dengan narasumber Pendeta Sutrunia. Dia dosen di teologi, dosen saya juga, utusan dari gereja Hervormde Kerk di tanah Belanda. Dan dia membawa suatu ceramah 10 halaman lebih, dan dia bercerita tentang sebagian terbesar dari materinya itu tentang pelayanan Riedel yang membaptiskan ribuan orang di Tondano dan sekitarnya. Karena disebut Riedel, tanggalnya juga tidak terlalu jelas, tapi bukan tanggal 12 Juni. Maka pekerjaan Riedel ini kemudian oleh sekretaris Departemen PI ini dibawa ke sidang sinode. Kemudian dia Riedel kapan, datanya juga agak kurang-kurang waktu dia tiba. Nah, waktu dia tiba dengan SWAS, tapi juga kemudian ketibaannya kena ada sosok Riedel yang dianggap wah hebat sekali pekerjaannya sampai membaptis ribuan orang. Maka itu dijadikan, dibawa ke sidang sinode dan ditetapkan oleh sidang sinode sebagai Hari Pekabaran Injil. Nah, itu supaya ya kita tahu terlebih itu pendeta-pendeta ya, majelis jemaat, supaya tahu sedikit tentang. Kita masuk saja kepada materi. Apa itu Injil? Ya. Di Perjanjian Baru, ya, di Perjanjian Lama belum dikenal istilah Injil. Ya. Karena memang istilah Injil ini terkait dengan Yesus Kristus. Tetapi bukan berarti bahwa Perjanjian Lama itu tidak ada apa-apanya. Ada. Cuma memang gambarannya situ tentang Injil, yakni datangnya Mesias yang akan memberi kelepasan, pembebasan. Tetapi ya ketika dia datang, kita semua sama tahu ya, orang-orang Yahudi dengan peran daripada ahli Taurat dan orang Farisi, mereka menolak, mereka tidak percaya bahwa dialah Mesias yang dijanjikan. Itu semua kita sudah tahu tuh kalau baca Alkitab. Nah, Injil itu kemudian ya karena ini bahasa Alkitab, diterjemahkan apa? Yang paling populer dan sampai sekarang itu adalah kabar baik. Ya, bisa dimengerti. Tapi saya pribadi lebih menyukai dengan istilah terjemahannya kabar selamat. Ya. Kalau kabar baik itu ya agak biasa-biasa saja. Tapi kalau bilang kabar selamat, itu ada penonjolan nilai spiritual ataupun nilai religius dibanding dengan hanya kabar baik. Mengapa kabar selamat? Dan semua kita tahu, karena kita dalam menerima berita itu ada keselamatan di dalamnya. Keselamatan di dalamnya itu intinya ialah Tuhan Yesus yang mengampuni, Tuhan Yesus yang menebus, Tuhan Yesus yang juru selamat, Tuhan Yesus yang memberi, Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang menyembuhkan dan sebagainya dan sebagainya. Dan itulah inti Injil sebagai yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 16, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, jadi lebih pas tuh daripada kabar baik, bukan kekuatan Allah yang membaikkan, tapi Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi saya suka istilah kata ya kabar selamat, bukan kabar baik.
Dan berdasarkan daripada kutipan Roma 1 ayat 16 ini, seharusnya lah orang percaya, jadi setiap orang percaya kepada Yesus, dia adalah seorang pemberita Injil. Karena tanpa dia, maka Injil itu mau atau tidak mau harus diberitakan. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun caranya. Perintah pekabaran Injil umumnya orang memakai Matius 28 sebagai dasar atau titik tolak dari pekabaran Injil. Tapi baik kita coba melihat makna daripada perintah Tuhan, pergilah kamu mengkabarkan Injil. Pertama, itu diarahkan kepada para rasul. Para rasul, murid-murid. Karena murid-murid itu yang berkumpul. Nah, yang berkumpul itu, kepada yang berkumpul itulah, maka Tuhan katakan, pergilah kamu. Tetapi dalam perkembangan, pun dalam keyakinan kepada Yesus, maka berita atau mandat pekabaran Injil itu juga diberikan kepada gereja secara institusi. Karena sudah terbentuk. Dan juga kepada perorangan-perorangan yang di dalamnya Roh Kudus telah bekerja pada perorangan tersebut. Berita Injil keselamatan Yesus Kristus yang disampaikan atau yang diperintahkan kepada kita, intinya kalau saya bisa pakai istilah sifat atau jadi Injil itu karena dia menyangkut keselamatan, maka ia mempunyai sifat satu, diperkenalkan kepada orang banyak. Dalam hal ini kepada yang belum percaya. Dalam Markus 16 bahkan dikatakan kepada semua makhluk. Nah, bayangkan, ternyata makhluk pun perlu berita Injil. Tapi tentu itu dalam bahasan yang berikut. Jadi yang pertama itu, pengutusan itu atau perintah itu, untuk Injil itu, Injil keselamatan itu, perkenalkanlah kepada penduduk dunia ini. Itulah orang yang belum percaya. Dan sejarah kemudian mencatat bahwa pekabaran Injil itu sudah merambah sampai ke seluruh dunia. Rasanya di negara-negara yang ini pun Injil itu sudah menyentuh, sudah dikenal. Ada yang Injil itu bisa diterima, ada Injil yang bukan saja ditolak, dibenci. Kalau ditolak, tidak apa-apa. Tapi kalau dibenci, Nah, saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua, sifat daripada Injil. Jadi pertama itu yang paling pokok, diperkenalkan. Tapi kemudian juga ada unsur pengajaran, mengajar, mendidik. Dan ini untuk memperkuat keyakinan. Sehingga gereja, jadi bagaimana orang mengkabarkan Injil? Ketika orang punya wawasan, orang punya pengetahuan, mau berhadapan dengan orang dunia, terbatas. Akhirnya orang kalah. Ketika kalah, orang bilang, bagaimana kami bisa menerima Injil? Anda tidak mampu untuk menjelaskannya, untuk memberi artian yang baik kepada kami.
Jadi perlu gereja itu ajar. Jadi itu pengajaran disebut dalam program GEMIM katekisasi. Jadi katekisasi itu bukan soal iman tapi soal jaga supaya kita lihat banyak warga gereja, dari warga gereja dia pindah. Apakah dia jadi mualaf atau dia ikut agama yang lain? Kenapa bisa? Karena tidak diajarkan, atau pengajarannya itu ya cuma asal begitu saja, tidak sampai bisa menghayati ya ke seluruh eksistensi kehidupannya. Yang ketiga, sifat yang ketiga pada pemberitaan Injil itu, jadi ini ialah apologetik. Nah, ini apologetik, ini bahasa asing ya, bahasa Yunani, tapi ya pengetahuan teologi untuk membela diri. Dalam apologetik itu kita dilengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan. Kalau nanti dibilang begini, orang mau jawab apa? Kalau dibilang begitu, orang mau jawab apa? Kalau dibilang itu tidak benar, orang mau jawab apa? Itulah apologetik. Dan apalagi di Indonesia, ya, itu saya ikuti dalam berapa ini, banyak sekali. Yang paling tegang itu Islam Kristen. Hantam, ya. Lain kali orang tidak tahu mau bilang apa, ya sudah, tak iyo jo. Ya, kita tidak bisa berapologia, membela diri, ya, mempertahankan kebenaran yang kita imani. Dan saya senang ya untuk ada orang seperti ya, dia teolog ya, saya ada bukunya. Ini khususnya apologetik dengan saudara-saudara kita yang Islam. Ya, jadi ada pendeta Nursena. Dia memang dari sekolah teologi, latar belakang Islam, sekolah teologi dan mendalami ya Islamologi. Wah, dia hebat sekarang. Juga ada pendeta Soru, itu dari gereja Masih Injili Timor. Wah, hebat dia. Jadi dia mengkhususkan diri dalam apologia. Jadi semua serangan-serangan terhadap kekristenan, ya, dia akan tangkis dengan dia punya ini. Nah, jadi syukur kita. Nah, cuma sayangnya ya pendeta ini orang cuma dengar-dengar. Saya pikir ya departemen PI atau ketua bidang misio kontak-kontaklah, jangan terlalu tak kurung ditampa. Kontaklah kapan orang boleh panggil si Norsena, ya, kapan orang boleh panggil si Soru, ya. Itu yang ketiga ya. Sekarang yang keempat, sifat daripada Injil itu yakni membangun tanggung jawab bersama. Misalnya aksi-aksi solidaritas, aksi-aksi kemanusiaan dalam bentuk solidaritas diakoni. Di gereja sana ada bencana ini, di gereja situ ada bencana ini. Apapun bentuknya, ya. Mereka saudara kita. Kenapa cuma didiamin? Kenapa cuma tidak dipeduli? Nah, itu Injil ya harus dong. Dan kita semua sama tahu itu ada di dalam cerita Alkitab, bukan di karang-karang saja. Berilah mereka itu makan, kata Tuhan. Tapi kami kurang, cuma hanya ini. Tapi ketika di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Sampai Tuhan Yesus katakan, mana yang kamu punya kekurangan. Yang penting semangat keikhlasan itu muncul spontan. Itu yang penting. Itu yang keempat. Yang kelima, ya. Pekabaran Injil sifatnya antara lain ia menyiapkan sejauh tentu ia mampu, tentunya gereja itu mampu, sarana-sarana pendidikan, sarana-sarana kesehatan. Saya senang kalau ada individu Kristen, ya. Jadi bukan institusi. Sudah kalau institusi itu memang banyak, ya. Tapi kalau ada ya individu Kristen yang peduli pendidikan, dan kemudian pendidikan itu harus bernilai lebih dari kualitas pada umumnya.
atau kesehatan, ya di situ. Nah, kita bersyukur karena di Gemim ada, ya. Ada dulu ibu-ibu Titiwungan, ya, dalam kebersamaannya mereka membangun Balai Kia yang kemudian sekarang sudah dipegang oleh Gemim, ya, melalui yayasan kesehatannya. Jadi ya ada itu pekabaran Injil juga, jangan dikira itu bukan. Pekabaran sifat yang lain daripada pekabaran Injil ialah menerjemahkan Alkitab, penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia atau juga ke dalam bahasa daerah. Banyak ya kita tahu. Supaya nanti orang yang dulunya ya tidak terlalu tahu tidak tahu hanya tahu bahasa daerahnya, tidak tahu bahasa Indonesianya, tidak bisa mengerti. Maka supaya mereka mengerti, ya itu karena susah bahasa Indonesianya, dipakailah bahasa daerahnya. Nah, sekitar tahun 1920, pokoknya sekitar gitu. Itu ada Alkitab Perjanjian Lama bahasa Tombulu. Ada kemudian Alkitab, penggalan Alkitab bahasa Tonsea, juga ada bahasa Totemboan. Tapi itu cuma penggalan-penggalan, ya. Jadi bukan utuh, ya. Jadi misalnya Yohanes atau surat Paulus yang seperti itu. Nah itu juga bagian daripada pekabaran Injil, supaya orang tahu dalam bahasanya, dalam dunianya. Yang berikut, bahwa salah satu sifat daripada pekabaran Injil itu, Injil yang mau diberitakan itu ialah harus ada seminari. Gereja itu harus punya seminari. Seminari itu ya pendidikan, ya sarana pendidikan untuk mempersiapkan tenaga. Ya, harus itu dia. Kalau bayangkan kalau ini tidak ada, ya mungkin orang kirim keluar, tapi ya lama prosesnya akan lepas. Sekarang kita lihat Gemim, walaupun sekarang sudah jadi masalah, sudah ribuan tenaga. Ya, karena ada seminarinya milik sendiri. Ya, tidak untuk itu biayanya tidak terlalu besar. Ya gampang untuk ini, gampang komunikasi. Daripada misalnya harus ke Makassar, harus ke Jakarta, Salatiga dan sebagainya. Ini yang keberapa ini? Ketujuh misalnya. Injil itu, sifat Injil itu nanti menampakkan moralitas manusia baru. Manusia baru dalam Kristus. Dan itu sangat kentara sekali pada surat-surat dari Rasul Paulus. Ya. Masih ada dua sifat lagi, ya ini demi efektivitas pekabaran Injil. Kita semua sama tahu, jadi pekabaran Injil ini ada di dunia, dan di dunia ini sudah terjadi perkembangan yang semakin pesat, semakin cepat. Dan kalau orang cuma kumpul biasa, cuma pakai datang di ya gereja, ketinggalan ini. Maka kemajuan, kecanggihan dunia dalam bidang komunikasi kita bisa manfaatkan. Ya. Komunikasi di bidang IT, ya. Sudah ada YouTube, sudah ada Zoom, segala macam lagi ini dia. Orang sudah bisa bicara gitu. Perlu itu dia. Supaya kan apalagi dunia IT ini dia dunia tanpa batas. Jadi mungkin saya ini, tapi tiba-tiba saya dengar, ini bagus juga ya. Saya tidak suka pada mulanya, tapi sekarang saya mulai tertarik. Jadi kita bisa memanfaatkan itu. Bahkan itu kayaknya lebih mudah dan lebih gampang ya menjangkau orang.
dibanding jadi kita kumpul di sini atau mau bikin kegiatan KKR dan sebagainya. Nah, ini yang terakhir ialah bahwa perlu kerjasama antar gereja. Jadi sebenarnya Injil itu cuma satu, ya. Tapi ya begitulah. Banyak gereja, jadi seolah-olah yang gereja lakukan itulah yang benar, itulah Injil yang benar. Dan ini secara teologis adalah suatu kekeliruan. Ya, saya pakai istilah kekeliruan supaya ya, daripada kesalahan, kekeliruan supaya kekeliruan itu lebih gampang untuk diperbaiki daripada kesalahan. Nah, demikian catatan-catatan saya seputar dengan pekabaran Injil yang khusus oleh Gereja Masih Injili di Minahasa. Saya pikir kesempatan juga akan lebih mampu membuka wawasan kita tentang hal pekabaran Injil. Dan semoga dengan Injil Kristus Yesus, kehidupan kita akan terpelihara dengan baik, dengan benar, sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati.